warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada kata pepatah, belum kenal maka tak sayang. Tetapi jika sudah sayang, janganlah engkau tinggalkan orang itu. Baiklah, sebelum saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bawakan, perkenalkan, nama saya Wahyuni Ananda Putri dengan NIM akhir 021 dari kelas TI 1. Konversi bilangan adalah cara mempresentasikan angka dengan basis tertentu. Konversi bilangan bisa berarti banyak hal, seperti dari sistem bilangan, contohnya desimal, biner, oktal, heksadesimal, konversi pecahan ke desimal, atau bahkan konversi satuan dalam matematika. Jenis utama sistem bilangan yang dipelajari dalam ilmu komputer dan matematika digital ada beberapa, masing-masing dengan karakteristik dengan kegunaan berbeda. Pertama, sistem desimal berbasis 10. Yang pertama digunakan sehari-hari oleh manusia. Yang kedua terdiri dari digit 0 sampai 9. Yang ketiga, setiap posisi digit diwakili pangkat dari 10. Yang keempat, contohnya 345 pangkat 10 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Yang kedua, sistem biner berbasis 2. 1 digunakan komputer karena hanya mengenal 2 keadaan 0 dan 1. Yang kedua, setiap posisi digit mewakili pangkat dari 2. Yang ketiga, contoh 10, 11, 2 sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 di pangkat 1 ditambah 1 kali 2 di pangkat 0 sama dengan 11, 10. Yang ketiga, ada sistem oktal basis 8. 1 menggunakan digit 0 sampai 7. Yang kedua, sering dipakai untuk menyebutkan bilangan biner. 3 digit biner sama dengan 1 digit oktal. Yang ketiga, contohnya seperti 318 sama dengan 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 25, 10. Yang keempat, ada sistem heksadesimal basis 16. Yang pertama menggunakan digit 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. A sama dengan 10, B sama dengan 1, F sama dengan 15. Yang kedua, digunakan dalam pemrograman, alamat memori, dan representasi data. Yang ketiga, ada contohnya 1916 sama dengan 1 kali 16 pangkat 1 ditambah 9 kali 16 pangkat 0 sama dengan 25, 10. Tujuan konversi bilangan dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang, terutama dari dalam konteks ilmu komputer dan matematika digital. Yang pertama, memudahkan komunikasi manusia miskin. Contohnya 1, manusia terbiasa dengan sistem desimal basis 10. Yang kedua, komputer hanya mengenal biner basis 2. Yang ketiga, konversi diperlakukan agar data yang dipahami manusia bisa diterjemahkan ke bentuk yang dimengerti komputer dan sebaliknya. Yang kedua, ada representasi data yang lebih ringkas. Contoh pertama, bilangan biner seringkali panjang. Yang kedua, dengan konversi ke oktal basis 8 atau heksadesimal basis 16. Representasi biner bisa dipersingkat, contohnya 100012 atau bisa disebut 318 atau bisa disebut juga 1916. Hal ini memudahkan penulisan, pembacaan, dan debugging program. Yang ketiga, ada efisiensi dalam pemrograman dan arsitektur komputer. Yang pertama, contohnya instruksi mesin, alamat memori, dan kode program sering ditulis dalam heksadesimal. Yang kedua, ada konversi bilangan, membantu programmer memahami bagaimana data disimpan dan diproses.
ketiga misalnya alamat memori 0xFF lebih mudah dibaca daripada menulis biner panjang. Yang keempat, pemahaman konsep dasar sistem digital. Yang kesatu ada konversi melatih logika berpikir tentang basis bilangan. Yang kedua, membantu memahami bagaimana angka dipresentasikan dalam berbagai sistem. Yang ketiga, penting untuk mata kuliah seperti organisasi komputer, arsitektur komputer, dan sistem digital. Yang kelima, aplikasinya nyata. Yang contohnya misalnya digunakan dalam kriptografi, representasi data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, digunakan dalam jaringan komputer seperti alamat, IP, port, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika terhadap sinyal biner 0 dan 1. Gerbang logika bekerja berdasarkan prinsip aljabar boolean, di mana setiap input berupa bilangan biner akan diproses menghasilkan output sesuai aturan logika tertentu. Ciri-ciri dari gerbang logika yang pertama ada input dan output berupa sinyal biner 0 sama dengan low, 1 sama dengan high. Yang kedua ada mewakili operasi logika matematika. Contohnya ada AND, OR, NOT, dan lain-lain. Yang ketiga digunakan dalam perancangan sirkuit digital seperti prosesor, memori, dan sistem kontrol. Yang keempat dapat digabungkan untuk membuat rangkaian yang lebih kompleks. Jenis-jenis gerbang logika yang pertama ada gerbang AND. Contohnya output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 1. Yang contoh kedua ada persamaan sama dengan Y sama dengan A dikali B. Yang ketiga tabel kebenaran. Yang kedua contoh jenis-jenis gerbang logika yang kedua ada gerbang OR. Yang contohnya pertama output bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Yang kedua persamaan Y sama dengan A tambah B. Yang ketiga tabel kebenaran. Jenis yang ketiga gerbang NOT. Contohnya pertama ada output adalah kebalikan dari input. Yang kedua persamaan Y sama dengan A. Jenis yang keempat gerbang NAND. Contohnya contohnya satu kombinasi AND dan NOT. Contoh kedua persamaan Y sama dengan A dikali B. Yang ketiga tabel kebenaran. Yang keempat gerbang universal dapat membentuk semua gerbang lain. Konsep utama aljabar boolean adalah bahwa semua ekspresi logika dapat direpresentasikan dan dianalisis menggunakan aturan matematika sederhana dengan dua nilai saja, 0 false dan 1 true. Penjelasan konsep utama yang pertama, nilai benar 0 dan 1. Semua variabel hanya memiliki dua kemungkinan, benar atau salah, hidup atau mati, ya atau tidak. Inilah yang membuat aljabar boolean sangat cocok untuk komputer karena mesin hanya mengenal sinyal on atau off. Yang kedua ada operasi dasar yang seperti AND, bisa disebut juga perkalian logika. Hasilnya jika semua input hanya satu. Yang kedua ada OR, penjumlahan logika, hanya satu jika salah satu input satu. Yang ketiga ada NOT, negasi, hasil kebalikan dari input. Yang ketiga ada ekspresi logika dalam bentuk matematis. Contohnya ada lampu menyala jika saklar A dan B aktif. Yang artinya Y sama dengan A dikali B. Yang kedua, dengan cara ini logika sehari-hari bisa ditulis dalam bentuk persamaan. Yang keempat, hukum dan teorema boolean. Yang pertama ada aturan khusus seperti hukum identitas, komplemen, distributif, dan teorema De Morgan. Yang kedua, aturan ini memungkinkan penyederhanaan ekspresi logika yang kompleks. Yang kelima, penyederhanaan ekspresi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital. Yang kedua, penyederhanaan dilakukan dengan hukum boolean atau peta Karnaugh-Kamath. Contoh konsep utama, yang pertama ada ekspresi Y sama dengan A tambah B. Yang kedua,
Artinya, output bernilai 1 jika A bernilai 1 atau B bernilai 0. Yang ketiga, dengan cara ini kita bisa memodelkan kondisi nyata seperti sistem alarm atau kontrol mesin. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later.